Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan channelnya Madu Maribaya. Bagaimana kabarnya para saudara dimanapun berada? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua, amin. Di minggu yang lalu kita pindahkan beberapa kotak di lokasi ini, dan ketika kita cek sudah terisi banyak madu, tetapi belum sempat kita simpan kembali karena cuaca ketika itu tidak memungkinkan, terlalu sore dan akan turun hujan. Jadi baru sempat kali ini kita bawa 2 kotak jebakan sebagai gantinya, sekaligus melihat karena di sampingnya kita simpan kotak satu dan kita coba membuat jebakan dari batu sebagai permintaan, apakah dari batuan yang disimpan di alam bisa diisi. Nah, itu kita praktekkan, mudah-mudahan ada tanda-tanda lebah menghuni di lokasi tersebut. Kemudian ada juga yang mempertanyakan kapan waktunya yang cocok untuk memasang jebakan. Jadi untuk memasang jebakan ini tidak ada waktu yang cocok sebetulnya. Siapapun, kapanpun, dimanapun silahkan. Tidak melihat waktu, pasang jebakan apabila tersedia kotak atau gelodogan yang kering. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita berhitung waktu yang tepat, hanya 3 waktu, yaitu di musim kawin, di musim perubahan ketika kemarau ke musim hujan, dan sebaliknya ketika musim hujan ke musim kemarau. Maka di saat tadi banyak lebah yang migrasi. Tetapi walaupun demikian, di hari-hari biasa pun atau di musim-musim biasa pun, lebah selalu ada yang minggat, karena ada saja lebah yang bersarang di hutan, di alam, kemudian diganggu oleh hama hutan, kemudian lebah itu pun pindah dan mencari tempat baru. Dan apabila kita pasang jebakan, ya pasti jebakan kita dihuni dengan syarat tadi, pertama kotaknya harus kering dan lokasi yang kita pasang di lokasi yang strategis. Mungkin itu yang akan kita cek hari ini. Mudah-mudahan ada tanda-tanda yang cocok atau tanda-tanda yang bagus di mana jebakan kita diisi atau dihuni. Tidak berlama-lama, selalu ikuti Madu Maribaya. Berangkat bawa 2 kotak jebakan dan mampir dulu sejenak karena di lokasi ini dulu ketika kita sering lewat lokasi yang suka ada jamur liar, dan sekarang bisa dikatakan sudah waktunya nih kalau kita sambil mencari-cari, siapa tahu dapat jamur liar. Harus sedikit jeli karena kadang tidak terlihat. Oh, ini nih, sadar nih, baru muncul. Oh, betul kan? Jadi memang sekarang musimnya. Ini permulaan yang sangat bagus. Semoga hari ini banyak rezeki karena ini satu. Oh, ini satu lagi. Satu lagi. Ini agak besar terlihat seperti ini. Agak besar. Ini agak keras, jadi baru tumbuh. Tua, jadi kalau nyabutnya itu jangan sampai ke bawah semua. Nah, seperti ini biar nanti ada tumbuh lagi. Alhamdulillah 2 nih. Apakah masih ada temannya? Kita cari dulu bagian atas. Di sini nih. Sepertinya hanya tumbuh 2, tidak apa-apa. Semoga ini pertanda sebelum kita berangkat memasang jebakan,
pertanda bagus. Lokasinya perdu, kita simpan di sini sudah lama sekali. Nah, itu kotaknya ada, bahkan terlihat seperti miring, entah ada yang ngisi atau belum. Dari belakang masih belum ada tanda-tanda, tapi kita coba lihat bagian depan. Oh, ada banyak tawon. Alhamdulillah, ternyata tawonnya pertanda. Ini saudara nih ya, sampai penuh di bagian luarnya. Berarti kalau seperti ini sampai tidak ada rongga kosong, kayaknya ini koloni yang besar. Luar biasa. Ini harus dipindah nanti sore nih. Sayang kalau tidak dipindah. Di lokasi ini kita simpan satu. Mudah-mudahan ada yang menghuni. Sebagai contoh saja, kalau seandainya di lokasi ini ada yang ngisi, berarti bisa disimpan beberapa kotak dan dinyatakan bisa disimpan sebagai jebakan yang mudah diisi. Tapi terlihat masih kosong. Kita akan mencari lokasi yang selanjutnya. Nah, di seberang sana kita kemarin simpan satu jebakan, sekaligus membuat teori bahwa memasang jebakan itu tidak harus memakai kotak, tetapi bisa dengan batuan. Kita akan cek apakah sudah ada tanda-tanda lebah yang akan menghuni atau lebah yang sedang survei. Ya, kita berharap lebahnya justru sudah masuk jebakan. Dan ini kita bawa lagi kotak jebakan 2. Jadi hari ini kita akan memasang jebakan. Bagaimana cara memasang jebakan yang benar agar langsung ke area yang mudah ditemukan oleh lebah liar. Kita seberang dulu, ini ada selokan kecil. Ini kotak jebakan 1 masih kosong, di sampingnya pohon pakis masih kosong juga. Biasanya pakis ini mengundang juga lebah untuk bersarang di alam liar. Dan di sebelahnya kita lihat dari bawah batu yang dijadikan jebakan sebagai hunian di hutan juga masih terlihat kosong, tidak ada tanda-tanda lebah survei atau ngisi. Tapi kita akan lanjut untuk masang kotak jebakan. Ini di sebelah kiri, karena di titik yang sebelah kiri ini kemarin 2 kotak langsung dihuni. Kita lanjut dulu untuk mempersiapkan kotak jebakan yang akan kita simpan. Ini yang pertama, premnya harus ditata terlebih dahulu, jangan sampai berserakan, karena kalau terlalu renggang nanti akan ada hal yang kurang bagus, yaitu sarangnya bukan sesuai prem seperti ini, tetapi malah nyamping biasa seperti itu. Makanya kita perbaiki dulu, jangan sampai berubah. Nah, setelah itu kita akan tutup. Dan jangan lupa juga ini anti semut nih, sederhana tapi menjawab. Nah, ini pakai ganjalan, kemudian pakai tutup plastik supaya tidak kena air hujan. Kita ikat dulu dan memakai plastik dulu. Ini yang kedua, tetapi premnya prem gantung, dan ini terbuat dari bambu yang kering. Kita tutup, periksa jangan sampai ada laba-laba yang utama.
Nah, ini yang satu sudah ditutup dan diberikan ganjalan, ini juga sama. Jadi kita dua tinggal pasang. Kita pasang dulu ke atas. Dan seperti apa lokasi yang strategis untuk memasang jebakan agar mudah dan cepat dihuni. Nah, inilah seperti di dalam contoh. Jadi pemasangan yang paling strategis ini seperti kurang lebih seperti ini. Jadi ada batangan pohon yang kering, akarnya juga kering, ada batuan, tebingan disimpan pas di batang akar pohon yang kering tersebut. Atasnya rimbun. Nah, rimbun ini menghadap ke barat, karena posisi tebingannya menghadapnya ini keluarnya ke barat. Nah, sedangkan yang satu atasnya rimbun sama, ini menghadapnya ke timur, karena posisinya memang strategisnya ke timur. Ada batangan pohon juga kering, bawahnya seperti ini, sangat cocok sekali strategis. Nah, ini bawah sekali ada aliran air, tetapi tidak menjadikan lokasi ini jadi lembab. Ini bagian depannya kosong, ini lebih kosong lagi. Nah, ini terlihat sangat kosong. Jadi apabila ada lebah yang dari timur survei melihat tempat atau mencari tempat lokasi untuk bersarang, maka ini sangat strategis sekali dan mudah ditemukan. Ini dari timur. Dan ini yang menghadap ke barat. Nanti ini sedikit kita rimbunannya akan kita babat sedikit supaya bagian barat ini bisa terang juga. Ini secara dekat, nanti dari bawahnya seperti apa kita akan videokan juga. Mungkin kurang lebih seperti ini, mencari lokasi-lokasi untuk memasang kotak jebakan agar mudah dihuni dan bisa dikatakan lokasi strategis. Nah, ini rimbunannya sebagai penutup saja, karena lokasi ini bisa dijadikan tempat lewat orang yang terabas, tidak secara langsung terlihat ke kotak jebakan, tetapi bagian atasnya kosong mengarah baik ke timur ataupun ke barat sebagai akses jalan lebah yang akan mencari sarang. Satu sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Ini rimbunannya sudah jelas. Nah, ini seperti ini kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akan cek kembali nanti di seminggu ke depan. Mudah-mudahan kotak jebakan kita langsung ada yang menghuni. Lokasinya ini bagian atasnya hutan belantara karena pohonnya kayu-kayu hutan asli, tetapi sebelah kanannya dan ke bawah ini hutan perhutani, jadi ditandai dengan pohon pinus. Nah, mungkin itu yang kita sampaikan perjalanan kali ini. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi kami, umumnya bagi siapapun yang selalu mengikuti channel Madu Maribaya. Semoga ada manfaat di balik perjalanan ini. Terima kasih, dan apabila video ini bermanfaat silahkan like, share, and subscribe. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.